Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Atas apa yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di bulan Dzulhijjah dan beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Mungkin hari Jumat atau hari Sabtu, antara dua hari ini kita akan masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Untuk kita beramal dalam 10 awal bulan Dzulhijjah punya keutamaan. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dalam Al-Fajr di dalam firman-Nya, wa layalin ashr, demi malam-malam yang 10, maksudnya hari-harinya, termasuk harinya yang 10. Di antara penafsiran para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah, karena punya keutamaan. Sebagaimana 10 akhir dari bulan Dzulhijjah, dari 10 akhir dari bulan Ramadan juga punya keutamaan. Sama-sama punya keutamaan. Kemudian mana yang lebih utama? 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Para ulama terjadi perbincangan di antara mereka di dalam menentukannya, dan pendapat yang paling kuat adalah mengatakan bahwasanya kalau hari-hari maka yang terbaik adalah siangnya, maksudnya yang terbaik adalah 10 awal Dzulhijjah. Kemudian kalau malam terbaik adalah 10 akhir Ramadan. Itu perbincangan para ulama, sehingga mereka terjadi khilaf di dalam menentukan. Tapi perkataan yang paling mu'tadil, pertengahan, adalah yang mengatakan dua-duanya ada keutamaan, hanya saja waktunya yang berbeda, waktu siang dan waktu malam. Itu disebutkan oleh para ulama. Maka nanti ketika kita sudah berada di dalam bulan Dzulhijjah, dari awal sampai 10, dianjurkan kita untuk banyak melakukan amalan-amalan sunnah, seperti berpuasa di bulan Dzulhijjah, terutama nanti puasa yang berada di bulan di tanggal 9 Dzulhijjah, yang sering kita sebutkan dengan puasa Arafah. Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita melakukannya. Orang-orang sedang berwukuf, orang-orang berhaji sedang berwukuf di Arafah. Kita yang tidak ikut haji disunnahkan untuk berpuasa pas hari mereka berwukuf. Kemudian disunnahkan untuk memperbanyak takbir dari 1 sampai 13 Dzulhijjah. Disunnahkan kita untuk banyak bertakbir. Apakah takbir mutlak ataupun takbir muqayyad? Oleh para ulama, takbir muqayyad adalah takbir masing-masing kita, di mana saja kita berada, bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang muqayyad disebut oleh para ulama yaitu takbir setelah melakukan ibadah salat, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah. Kemudian jangan lupa di hari 10, yang pertama kita disuruh untuk melakukan ibadah salat Idul Adha. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan penganjurannya diberatkan, sehingga Rasulullah SAW menyuruh untuk dikeluarkan orang perempuan-perempuan yang sedang dalam kondisi haid, suruh keluar ke lapangan untuk menghadiri dan menyaksikan pelaksanaan salat Idul Adha, apakah Idul Adha ataupun Idul Fitri.
Berarti ada penekanan dari Rasul untuk melaksanakan ibadah ini. Kemudian setelahnya ada satu lagi ibadah korban. Ini juga ibadah yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban. Nanti di hari 10 dan juga di hari-hari tasyrik disyariatkan kita untuk menyembelih binatang. Dan korban ini adalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah ini bersumber dari sunnah yang pernah dijalankan oleh bapak kita kata Rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat kita untuk kita lakukan. Nabi Ibrahim dulu sudah pernah berkorban, yaitu dengan menyembelih anaknya Nabi Ismail, yang digantikan oleh Allah dengan seekor kibas, dengan seekor kambing. Nabi Ibrahim mampu melakukannya dalam bentuk membuktikan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak punya anak, sehingga sudah lanjut usia baru beliau memperoleh satu anak, yaitu namanya Ismail. Gembira beliau. Kemudian menjelang anak dewasa, sudah menjadi seorang muda, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sebagai bentuk cobaan kepada Nabi Ibrahim. Cobaan Allah yang menguji keimanan Nabi Ibrahim, ingin membuktikan kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sayang sama anaknya atau sayang kepada Allah? Karena satu-satunya anak yang dia miliki. Mana yang lebih dia sayang, lebih dia cinta? Rupanya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim tidak membuat Nabi Ibrahim kalah. Tapi Nabi Ibrahim mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, walaupun anak yang dia cintai, tetap karena Allah yang menyuruh, dia tetap melakukannya. Dibawanya untuk disembelih. Pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan seekor kambing. Kemudian kita dicoba juga oleh Allah, diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak menyuruh untuk menyembelih anak kita. Tidak disuruh oleh Allah menyembelih anak. Tapi Allah memuji kita dengan menyuruh untuk kita menyembelih seekor hewan. Hewan dari binatang ternak yang berkaki 4, yaitu unta, lembu ataupun kambing. Allah ingin menguji kita dengan korban ini. Apakah kita sayang, cinta kepada Allah atau cinta kepada harta? Itu bukti. Kalau kita bilang saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, buktikan di hari itu mana cinta kita. Masing-masing yang punya kemampuan dia bisa menunjukkan ini adalah bentuk saya cinta kepada Allah, tidak cinta kepada harta. Karena Allah yang minta, maka saya mampu mengeluarkannya dengan senang hati, tidak dengan berat, tapi dengan senang hati. Maka ujian ini mudah-mudahan kita juga mampu untuk melewatinya. Ujian Nabi Ibrahim setelah lewat dulu, dan beliau mampu untuk melewati ujian yang diuji beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana dengan kita? Kita sendiri yang menjawab nanti di hari raya Idul Adha. Berkorban kita apa tidak? Sayang kita kepada harta ataupun sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih kita cintai? Ini masing-masing kita yang mampu menjawab sesuai dengan keimanan masing-masing. Memang korban, hukum dari segi hukumnya para ulama berselisih apakah wajib ataupun sunnah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah.
Jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan, itu setiap orang melakukannya. Ada yang di antara ulama yang mewajibkan bahwa kurban itu wajib, melihat kepada ayat dan juga melihat kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau menekankan hukum ini, bahkan mengancam siapa yang punya kemampuan tidak berkorban jangan mendekati musalla kami. Ini bentuk ancaman. Sehingga yang berpegang dengan hadis ini, kemudian berpegang dengan ayat "Shalli li rabbika wanhar", mereka mengatakan wajib bagi orang yang mampu wajib. Bagi yang tidak mampu dimaafkan. Wajib. Jumhur mengatakan tidak wajib, sunnah muakkad. Kenapa? Karena ada hadis lain yang memalingkan dari wajib. Yaitu hadis yang Rasulullah SAW mengatakan idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudh min sya'rihi wa jaldatihi syai'an. Dengan hadis ini, yaitu yang Rasul mengatakan apabila telah masuk 10 awal dari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian sudah berkeinginan, sudah punya keinginan untuk melakukan korban. Jadi di sini Rasul mengatakan punya keinginan, berarti ada yang tidak ingin. Ini bagi yang ingin. Dari sini jumhur mengatakan berarti dengan hadis ini maka hukumnya tidak wajib, tidak jadi wajib karena Allah memberi pilihan. Rasulullah SAW memberi pilihan. Arada. Siapa di antara kalian yang ingin? Berarti ada orang yang tidak ingin. Seperti itu dipahami. Maka jumhur mengatakan sunnah muakkad hukumnya. Tapi walaupun sunnah muakkad, jangan kita ringan-ringankan. Jangan kita beranggapan sunnah muakkad. Sunnah bukan wajib. Ada yang bisa, tidak bisa. Kalau bukan boleh, tidak boleh. Jangan seperti itu, tapi semangatkan diri kita untuk berkorban. Sebagaimana pendahulu kita dulu, para sahabat dulu bersama Rasulullah SAW, mereka semangat untuk berkorban. Bahkan ada orang yang tidak punya binatang, yang ada binatang yang tidak cukup umur. Dia ingin berkorban, dia tanya kepada Rasulullah, saya punya binatang tapi tidak cukup umur. Bagaimana? Beliau menjawab, boleh untuk kamu, tapi tidak boleh untuk orang lain. Semangat untuk berkorban. Sampai seperti itu. Bahkan ada orang yang menyembelih merpati, tapi bukan korban, tapi ingin berkorban, ada semangatnya. Tapi nggak ada lain, dia sembelih apa yang ada. Yang penting hari itu dia ada sesuatu yang disembelih, meskipun tidak masuk ke dalam kategori korban, karena yang untuk korban dengan 3 binatang tadi, yaitu unta, lembu dan kambing beserta macam-macamnya. Kalau lembu masuk kerbau dalamnya, kalau kambing masuk domba. Semangat, ya, mereka menyemangatkan diri karena ada keutamaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang akan diraih oleh orang yang berkorban. Punya keutamaan. Di antara keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah hadis beliau yang Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam hadis bahwasanya amalan yang paling dicintai dari anak Adam pada hari nahar, yaitu Rasulullah SAW mengatakan ma min amali ibni Adam ahabbu ila Allah yawman nahri min ihraqid dam. Tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar. Hari nahar itu adalah hari 10. Disebut nahar itu artinya menyembelih. Nahar itu adalah menyembelih. Yaitu orang menyembelih unta sambil berdiri. Unta berdiri lalu dimasukkan pisau dari sebelah sini ditarik. Kemudian dia jatuh sendiri. Itu nahar namanya. Hari nahar. Tidak ada amalan anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar, yaitu pada hari 10 Dzulhijjah selain dari ihram